Halo guys, it's me again. Di video kali ini gue pengen ngelakuin video unboxing. Tapi sebelum gue mulai videonya, gue pengen ngasih little update aja ke teman-teman tentang ikan belida gue yang gue beli minggu lalu. Sekarang kondisinya kayak gimana? Jadi ini kondisi ikan belida yang waktu itu gue beli guys. Gue nggak tahu kenapa dia sampai sekarang ini belum mau makan juga. Terus kayak kayak berenangnya itu tuh kayak ya di sini aja guys, di pojok-pojokan. Kadang kalau nggak ya di pojok-pojok sini, nggak aktif gitu. Padahal dulu pas beli di pasar ikan Cengkareng itu tuh aku tuh cari yang aktif kan, kayak masuk akuarium sini tuh jadi nggak aktif gitu. Padahal kalau dibilang dia terbuli pun ya enggak sih guys, dia sama ikan ibas aja ukuran dia tuh masih lebih gede kan, dan nggak ada yang mengganggu gitu sebenarnya di akuarium ini. Ya mungkin kedepannya juga aku bakal kasih updatean terus tentang hewan-hewan peliharaan aku. Jadi aku langsung mau mulai aja video unboxingnya, oke? Jadi guys, video yang aku hari ini pengen bikin tuh video unboxing paketan ini. Mungkin teman-teman udah bisa lihat juga dari luar ini tuh paketan isinya apa. Jadi itu ini tuh yang aku beli tuh ada sulcata, baby sulcata 2 ekor. Ini tuh salah satu hewan peliharaan yang aku tuh dari dulu juga udah pengen guys. Nih, tuh kayak lucu gitu guys. Aku tuh udah beli 2 ekor. Nih. Nah, di sini juga aku pengen ngebahas sedikit aja ke teman-teman tentang baby sulcata ini, terus juga ngebahas kayak kura-kura terbesar yang ada di Indonesia juga. So, langsung kita mulai videonya. Dan di sini aku pengen ngebahas kalau kura-kura terbesar pertama yang ada di dunia tuh, yang pertama tuh ada kura-kura Galapagos. Untuk ukuran dewasanya guys, berat kura-kura Galapagos tuh bisa seberat 417 kg, dan panjangnya itu guys, itu tuh bisa sampai 1,87 meter. Teman-teman bayangin aja itu segede apa. Dan untuk kura-kura Galapagos ini, untuk persebarannya itu tuh mereka tinggal 15.000 ekor aja di dunia. Maka dari itu juga spesies Galapagos ini juga udah dilindungi oleh International Union for Conservation of Nature, dan sangat juga dilarang buat diperjualbelikan secara bebas guys. Nah, untuk kura-kura kedua ini itu tuh ada Aldabra. Berat dewasanya itu bisa mencapai 250 kg, dan panjangnya itu bisa mencapai 1,1 meter guys. Untuk kura-kura Aldabra ini sih sebenarnya masih bisa untuk dipelihara, cuman harga untuk ukuran babynya aja tuh bener-bener wow banget guys, mahal banget. Dan yang ketiga ini tuh ada yang bilang tuh kayak sulcata urutan ketiga, tapi menurut aku sih kayak sulcata sama pardalis tuh yang ini itu tuh kayak harganya tuh seimbang-seimbang. Dan untuk sulcata sendiri juga beratnya itu bisa mencapai 105 kg dengan panjang tubuh yang sekitar tuh 83 cm kan. Dan untuk asal kura-kura sulcata ini guys, biasanya itu suka ditemukan di bagian di Afrika Utara, lebih tepatnya di gurun pasir gitu, sama di padang rumput gitu kan. Nah, untuk di alam liarnya biasanya tuh sulcata tuh yang ukuran dewasanya ini buat mereka menghindari dari cuaca yang ekstrim itu, mereka tuh biasanya tuh kayak ngebangun liang gitu, semacam kayak goa gitu ke bawah, yang panjangnya tuh bisa 10 kaki gitu. Dan gunanya itu tuh biasanya buat mereka tuh menghindari cuaca panas yang ekstrim, sama kayak menyerap air gitu, yang aku baca sih guys di artikel. Dan untuk substrat yang bisa teman-teman pakai buat kura-kura sulcata ini tuh teman-teman tuh bisa pakai karpet reptil, juga bisa pakai koko khas gitu. Dan sulcata ini kan asalnya tuh emang tinggal di daerah yang kering kan guys, tapi buat setting kandangnya juga teman-teman tuh bisa kayak ngasih bagian yang lembab sama bagian yang kering buat mereka. Jadi itu mereka bisa bebas gitu, kalau mereka pengen ke tempat yang panas mereka bisa ke bagian yang kering, tapi kalau misalnya mereka pengen ke bagian yang lembab juga mereka bisa ke tempat yang lembab. Dan mungkin aku bakal nunjukin juga setting kandang simpelnya juga buat baby sulcata ini di video berikutnya. Dan untuk umur sulcata ini guys, umur kura-kura Afrika atau sulcata ini tuh bisa berumur 50 sampai 150 tahun kan. Jadi bahkan ada peneliti juga yang bisa
ngelihat mereka tuh bisa hidup lebih lama, bahkan lebih dari 150 tahun. Nah, untuk makanan buat baby sulcata tuh, kan sulcata juga termasuk hewan herbivora. Dengan begitu tuh maksudnya 95% makanan yang sulcata ini butuhin itu tuh kayak berupa sayuran dan rumput-rumputan, guys. Jadi teman-teman tuh bisa kayak kasih sayur-sayur hijau yang segar-segar gitu, mereka tuh pasti juga suka. Nah, terkadang juga teman-teman bisa kasih kayak buah-buahan, kaktus centong, dan kalau misalnya teman-teman punya pellet tortoise juga, teman-teman tuh bisa kayak kasih pellet tortoise gitu. Tapi sebelum pemakaian pellet tortoise itu tuh teman-teman wajib juga buat rendam dulu tuh pellet. Jadi biar pelletnya itu tuh kayak lembekan gitu, guys. Jadi biar lebih gampang juga buat dimakan sama baby sulcata ini. Ini aku ada contoh pellet yang udah aku rendam juga. Nggak tahu kura-kuranya mau makan atau enggak. Jadi langsung aja kita coba ya. Nah, dan untuk suhu juga buat teman-teman yang pelihara baby sulcata itu di kandang itu tuh teman-teman bisa harus nyiapin kayak heating lamp juga. Suhunya itu tuh yang cocok buat baby sulcata tuh sekitar 26 sampai 32 derajat, guys. Karena aku juga tinggal di Jakarta. Ya, kalau siang kan suhu Jakarta ya sekitar segitu juga kan, kayak 28 sampai 33 derajat bahkan. Dan tapi kalau untuk malam tuh teman-teman wajib banget pakai lampu heating lamp, heat lamp gitu. Dan wattnya itu kalau bisa tuh yang 50 watt ya, guys. Dan untuk perawatan lainnya juga buat teman-teman yang pelihara kura-kura sulcata, pardalis atau aldabra, teman-teman tuh wajib buat jemur kura-kura teman-teman tuh di bawah sinar matahari langsung kan. Ya minimal seminggu 3 kali lah, guys. Dan kalau misalnya pas teman-teman jemur juga boleh sambil direndam sama air, dan tingginya itu tuh nggak boleh ngelebihin lutut mereka. Jadi pas direndam gitu kan mereka nih terkena kura-kura yang jarang minum, jadi sengagannya pas direndam itu mereka tuh sengagannya juga ada minum-minum airnya gitu. Dan biasanya juga dengan direndam itu biasanya mereka tuh bakal ngebuang kotoran juga, guys. Jadi kalau misalnya sudah selesai direndam sekitar 10-15 menit, teman-teman juga bisa langsung kasih makan kura-kuranya. Kayak kalau aku sih lebih prefer kasih makannya tuh di luar kandang ya, guys. Jadi kayak misalnya teman-teman peliharanya di indoor pun, kalau misalnya kasih makannya di luar kandang tuh otomatis tuh kandangnya juga jadi lebih bersih kan. Dan tapi kalau misalnya teman-teman mau kasih makan juga di kandang, sengaja tuh teman-teman siapin food dish gitu. Jadi biar tuh kura-kura kalian tuh makannya tuh tinggal ngambil dari food dishnya itu. Kalau misalnya teman-teman nggak siapin food dish, takutnya sulcata teman-teman tuh kayak bakal bisa kemakan hal-hal yang teman-teman nggak pengen kan. Ya sekalian juga ngejaga biar baby sulcata kalian tuh biar tetap sehat juga kan. Mungkin gitu aja penjelasan aku tentang baby sulcata aku ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton video aku hari ini. Jangan lupa buat subscribe juga channel aku, like juga video ini kalau teman-teman suka, komen juga kalau ada yang pengen ditanyain, dan share juga video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.